Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua teman-teman. Kali ini kita mau ngetrip agak jauh, mau ke Lombok, pulau sebelah. Dalam rangka nanti di tanggal 14 September, aku mau join di event lari Pocari Sweat di Lombok di Mandalika. Jadi ini hari Jumat tanggal 12 September kita on the way naik sepeda motor insyaallah ke Lombok. Jadi nanti nyebrang dari Padang Bay ke Lembar. Nah ini tadi udah prepare dikit-dikit, nyiapin semua barang-barang. Sebentar lagi kita akan berangkat. Doain kita semoga selamat sampai tujuan ya. Dan buat yang nonton ini kami doakan semoga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut prepare lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di atas Totoro, sepeda motor andalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pukul 9:13 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali. Sekarang tujuan utama kita hari ini yaitu Pelabuhan Padang Lembar. Oh iya, sorry, Padang Lembar. Digabung Padang Lembar, jadi Padang Bay sama Lembar, jadi Padang Lembar. Sorry, tujuan hari ini kita ke Padang Bay karena kita mau menyeberang ke Lombok. Oke. Semoga perjalanan kami hari ini diberi keselamatan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, sampai tujuan dengan selamat. Dan begitu juga buat kalian yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, ini kita sudah masuk tol Bali Mandara melalui gerbang tol Nusa Dua. Kita tap dulu kartunya, jangan lupa kalau mau masuk tol siapin kartu elektronik. Tarifnya 5.500 untuk sepeda motor. Oke, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Ini kita udah keluar tol Bali Mandara. Wah, ini udah macet sampai di sini. Ya, tapi memang jalur ini, pintu keluar ini biasanya macet sih. Wah, nih lihat nih, ada lampu merah di depan. Simpang 4. Kalau ke kiri balik ke arah Kute, kalau ke kanan ke arah Sanur, kalau lurus kita masuk ke Denpasar. Macet kenapa nih? Oh, baru merah. Oh, barang kita lebar. Itu mobil dari kanan langsung ke kiri. Oke, jadi kita sudah berhasil melewati simpang 4, lampu merah. Lanjut lagi ke jalan bypass. Ini kita sudah di Sanur. Belok kanan ini Pantai Sindu. Alhamdulillah dari tadi ini dapat lampu hijau terus nih. Walaupun trafiknya lumayan rame, padat, tapi ya kalau naik sepeda motor masih oke lah ya. Nah, masih hijau. Ini nanti di depan ada simpang 4 yang menuju ke Pantai Sanur atau Makbeng. Kita salip dulu. Oke. Nah, ini sebelah kanan rumah sakit baru Bali International Hospital. Udah dibuka. Bagus sih ini rumah sakitnya. Bali International Hospital di daerah Sanur. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini bapak ini ternyata barangnya sama kayak kita. Nah, ini dia simpang 4 Pantai Sanur. Semoga dapat hijau lagi. Karena kalau nggak hijau panas nunggunya di lampu merah.
Ya, ini semoga masih dapat. Wah, ini trafficnya bisa dibilang lumayan padat ini karena memang sekarang jam 9 kurang 10. Ini kita mau belok kanan ke Ida Bagus Mantre. Jadi kalau lurus bisa ke Tabanan, Singaraja, Gilimanuk. Terus nanti di lampu merah depannya lagi kalau ke kanan bisa ke Ubud, Jalan WR Supratman. Nah, ini kita ke arah Ida Bagus Mantre. Nah, ini kita ke kanan ke arah Gianyar, Bali Safari. Klungkung, klung, klung. Nah, ini kita belok kanan arah Ida Bagus Mantre. Oke, kita lalui dulu ini belokan. Wih, kenceng sekali, Pak. Oke, nah kalau ke kanan lagi ya balik lagi kita ke Kuta Nusa Dua, Gianyar. Kita belok kiri kalau mau ke Gianyar. Ini ada pelangnya. Selamat datang di Jalan Profesor Ida Bagus Mantre. Oh, ini kita sepeda motor seharusnya lewat jalan kiri. Jangan lupa ya teman-teman, lewat jalan kiri ya, jalan lambat atau jalur sepeda motor. Jangan di sebelah kanan. Kecuali terdesak. Atau ya ada keperluan mau belok kanan mungkin. Seharusnya sepeda motor tuh dari jalur kiri sini sih. Oke. Sebentar Pak, numpang lewat. Oke. Sekarang udah pukul 10 lewat 17 kalau di jam di motor. Sudah jalan 1 jam kurang lebih. Tadi kita start dari rumah 9.15, 9.17. Jadi ya kalau berdasarkan map mungkin estimasi nyampe di Padang Bay sekitar setengah jam lagi. Nah, ini yang aku maksud jembatan Tukat Unda. Jadi di bawahnya mengalir sungai atau Tukat Unda. Dari kiri sampai ke kanan, wah itu bagus view-nya, jembatan merah. Ramai di Instagram orang foto-foto. Nah, itu tirai Tukat Undanya. Wah, itu ada motor yang lewat di tengah-tengah gitu, keren. Nah, ini jembatan Tukat Unda, view-nya ini bagus sekali. Tuh ada lembu di bawah, kerbau lagi makan. Masih dari jalan Ida Bagus Mantre. Inilah jalannya juga masih lebar. Pohonnya juga makin gede, semakin hijau warnanya. Wah, jadi bikin jalanan teduh. Sebelah kiri masih setia dengan view-view bukit. Masya Allah, bagus pemandangannya. Ini Pura Goa Lawa, nih tempat ibadah Pura Satkayangan Goa Lawa. Goa Lawa itu lawa tuh kelelawar ya, jadi Goa Lawa tuh goa kelelawar. Oke, ini kita coba. Oh, mau berhenti dia. Jadi di sebelah kiri ini banyak yang jual jajanan juga untuk orang yang ibadah. Nih, Pantai Golf. Ya, oke, sebentar. Oke, nah di pinggiran jalan nih juga kadang ada ini penduduk yang membudidaya garam laut. Iya, ada di pinggir ini. Nah, ini natural salt maker atau garam di pinggir situ. Jadi memang daerah sini ini terkenal garamnya juga, daerah Usamba. Garam laut asli. Nah, ini udah di Simpang 3 Pelabuhan Padang Bay. Kita belok kanan. Kalau lurus itu ke arah bisa ke Amet, ke Karangasem, ke Singaraja. Oke. Ini kita belok kanan dulu. Oke. Ini pengalaman pertama kita nyebrang ke Lombok naik sepeda motor. Naik mobil belum pernah. Jadi ini kita milih ngelihat sikon dulu, situasinya seperti apa.
kayak gimana prosesnya, baru nanti kita coba cari makan ya. Kalau dari artikel yang kita baca, penyeberangan itu makan waktu 4 jam sampai 5 jam tergantung arus lautnya. Nah ini kita jadi nggak tahu di kapal tuh ada makanan berat atau enggak untuk makan siang, karena ini juga udah jam 10:30. Jadi kalau belum ada ya paling nanti kita beli makan dulu, bungkus makan di kapal. Tapi ini kita mau lihat situasi dan kondisinya dulu seperti apa di pelabuhan. Apakah bisa langsung masuk? Apakah harus ngantri dulu? Ini udah masuk areal pelabuhan Padang Bay. Nah, jangan lupa beli tiketnya bisa secara online ya di trip.ferigi.com. Aku udah beli dari kemarin untuk jadwal penyeberangan hari ini. Kayaknya sih ada juga dia kios yang jualan offline di dekat pelabuhan. Harganya juga beda-beda tipis lah, yang pasti lebih mahal ya daripada beli langsung di website. Tapi kalau misalkan kalian bingung cara beli di websitenya, bisa beli offline aja. Tapi sebenarnya nggak sulit sih belinya. Jadi selain ini mobil-mobil yang ke arah sini, selain mau ngantar tamu atau mau nyebrang, bisa juga ke daerah Blue Lagoon. Di samping pelabuhan itu ada Blue Lagoon. Di sini juga ada fast boat yang nyebrang ke Gili juga, 3 Gili Air, Gili Menu, Gili Trawangan ya. Mau ke Blue Lagoon itu belok kiri. Nah kita nih mau ke pelabuhannya, jadi kita terus. Nah di sini juga banyak yang jual tiket-tiket untuk menyeberang. Nah ini jual tiket online. Ini kita masuk dulu. Ini jual tiket juga banyak. Kita masuk, masuk kiri. Tiket ready. Oke, tiket ready. Kita, iya. Nah ini roda 2. Oke, masuk ke sini roda 2. Shit. Siang, Pak. Wih. Sudah, sebentar. Langsung masuk? Langsung aja ke Dermaga 1. Oke. Makasih. Ya. Oke, tadi sudah di-scan tiketnya. Ini kita menuju ke kapal Dermaga 1. Oh, udah ngantri. Ini udah ngantri kapalnya. Kapalnya sudah standby. Ini sepeda motor udah ngantri. Iya, Nara ya. Oke, kita antri dulu. Alhamdulillah sudah sampai. Ini kita lagi nunggu antrian masuk ke kapal. Sudah sampai di pelabuhan Padang Bay. Nah ini lagi ngantri masuk ke kapal. Sekarang lagi mobil dulu yang masuk, baru nanti mungkin sepeda motor diselip-selipin di tengah. Masuk kapal. Turun ya? Turun.
masuk. Coba dah. Coba bersihin. Depannya. Iya, lepas. Majuin dulu. Udah. Ngetok ke situ nanti kita angkat. Oke. Oh. Angkat pun. Nah, Oke. Bawa aja. Pegang. Iya ini. Akhirnya masuk kapal. Ini kita makan bakso dan pempek. Jadi di sini ada restonya. Harga pempeknya ini 25.000, bakso 20.000. Mari kita coba. Bakso. Seru. Yummy. Halo, assalamualaikum. Ini kita masih di kapal. Sekarang jam 3. Tadi kita start dari Padang Bayi itu, kapal bergerak jam 12. Ini jam 3, berarti masih 3 jam. Estimasi kan tadi 4 jam. Ini sejam lagi. Ini kalau keluar itu udah kelihatan, udah deket ya, dari map. udah kelihatan Pulau Lomboknya. Nah, kita mau coba muter-muter dulu. Kamu sini. Oke. Jadi tadi kita nggak dapat tempat duduk, jadi kita duduknya di lesehan karena samping full. By the way, kita naik kapal Naraya. Jadi menurut kita Naraya ini ya walaupun baru sekali tapi lumayan lah ya. Cuma memang karena lagi rame jadi ya full padat ya. Sangat Kita padat. duduk. Enggak, soalnya kita pas masuknya itu pas kapal nutup. Iya, kita tadi Gitu. terakhir hampir aja kita nggak ngikut kapal ini. Benar. Jadi kayak semua orang tuh udah di dalam gitu. Oke, ini kita coba lihat kapalnya ada apa aja. Nah, ini areanya ini full AC sebenarnya, full AC. Terus di sini juga ada kafetarianya. Nah, ini lebih AC lagi di dalam, lebih dingin, gratis. Bisa masuk, tapi tadi begitu kami masuk sudah full. Nah, ini juga masih full AC. Kemudian kita ke belakang dulu. Nah, tadi kita duduk di sisi sebelah kanan. Nah, kalau dari sini juga udah kelihatan pulaunya. Nah, ini ada ruang kesehatan, tidak bisa disewakan. Di sini pintu keluar, di sini ada toilet. Ini ada toilet wanita.
Terus ini ada musola juga. Musola bisa cewek, bisa cowok. Terus, nah ini musolanya. Musolanya bisa cewek sama cowok. Ini toilet prianya. Terus ini ruangan rokok. Sorry, ini kita bisa keluar. Nah, kita bisa keluar, melihat pemandangan. Tadi kita dari bawah sana terus naik ke atas. Ini kita naik ke atas ke anjungan kapalnya. Di sini juga full semua duduk. Jadi karena di kapal ini tidak memperlakukan tiket penumpang, artinya tiket penumpang itu nggak ada seatnya, nggak ada tempat duduk ya. Jadi ya begitu masuk kita bebas mau duduk di mana aja dan semuanya gratis. Tadi juga begitu kita masuk ada nyediain, ada yang melayani penyewaan karpet atau jualan karpet untuk kita pakai sebagai alas duduk. Ini kita di atas, nah itu kelihatan flow Lomboknya udah kelihatan. Nah, tadi kita naik jam 12, bisa bayangin kalau misalkan jam 12 kita duduk di sini. Kalau di sini tadi kosong sih, tapi ya panasnya luar biasa. Sekarang udah lumayan, udah banyak yang duduk di sini. Ini kondisi di atasnya. Pulau Lomboknya sudah mulai kelihatan. Estimasi sih kurang lebih sejaman lagi seharusnya kita sudah bersandar. Nah, ini lagi di atas. Oh, silau lumayan. Terus kita ini bisa turun ke bawah lagi. Kita ke anjungan ya. Nah, kita ke bagian depan kapal. Sini enak nih, anginnya kencang. Kelihatan depannya kapal. Itu pelabuhan kelihatan di sana. Ini kalau ke bawah ke parkirannya. Bisa dilihat ada mobil full. Jadi memang kapalnya lumayan penuh, bukan lumayan sih, memang udah penuh. Kita coba masuk ke ruangan ber-AC ya. Gak usah masuk di sini. Ini ruang lebih AC lagi dari ruangan kita yang tadi. Ini juga udah full. Nah, kayak gini nih duduknya di bawah. Beli karpet terus bisa duduk di bawah. Nah, ini balik ke posisi awal. Halo. Udah Udah capek? keliling-keliling. Enggak. Gimana pengalamannya naik kapal penyeberangan pertama? Mungkin sebenarnya oke aja ya, karena kapalnya kayak kita juga dapat yang paling bagus kan. Pegang. Ini besinya. Iya, ini kapalnya. Cuman ya itu tadi karena kita terakhiran banget ya. Lumayan ya, kayak habis ini mungkin tidur dulu aku di hotel. Tapi kita mau ke toilet prianya dulu. Pegang dulu bisa nggak? Mau ambil handphone. Makin mendekat ke pelabuhan Lembar, kelihatan view-nya makin bagus. Kayaknya kalau agak sore dikit bagus sih, tapi nemuin jadwalnya sulit kayak. Karena
karena dari Bali itu kalau misalkan jam setengah 12 atau jam 12-an nyampe sini kan jam 4-an tuh. Nah kalau misalkan tadi nggak dapet yang setengah 12 atau jam 12, berarti dia kurang lebih dapetnya lagi nanti jam 1-an atau bahkan jam 2 dia baru berangkat lagi. Jam 6 sore takutnya udah kegelapan kalau sampai sini 4-5 jam. Dia kita nikmati saja. Proses bersandar di Lembar setelah ngantri tadi kurang lebih 1 jam antrian. Sekarang giliran kapal. Kita sudah ready lagi. Barusan nungguin bongkar muat kapal Naraya. Ini kita sudah bisa keluar dari kapal rombongan terakhir karena masuknya terakhir, keluarnya juga terakhir. Nggak apa-apa, yang penting aman, selamat, damai, sentosa. Pelan-pelan saja. Ini kita rencananya mau cari tempat sholat dulu, terus cari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kita keluar dari Lembar. Ternyata rame juga nih di sini. Orang nih mau makan barokah. Hah? Oh, nggak jelas. Enak kok nih. Nih 2 putri mau. Tuh. Oh, ternyata di sini nanti keadaannya kayak gini ya, ngantri juga. Ini masjid, sholat dulu kita sini. Oke, ini kita mau sholat dulu ya di masjid. Let's go. Akhirnya nemu makanan juga, makan nasi. Jadi ini kita lagi berhenti di warung Taliwang Rizkia dekat pelabuhan Lembar. Tadi habis sholat asar sama zuhur. Ini kita mau cari nasi dulu makan karena dari siang belum masuk nasi. Tadi kita pesennya apa yang? Pesen apa? Ayam Taliwang bakar. Pelecing kangkung lah ya, di Lombok wajib. Nah ini ngasal aja sih kita nemu di pinggir jalan karena udah lapar banget. Nanti kita lihat kayak gimana. Lokal pride ya. Makanannya sudah datang. Ayam Taliwang, pelecing kangkung, terong goreng, Terong bakar. Oh, terong bakar. Let's go, kita makan. Kita pakai sabun kan? Udah. Kita cicip ayam khas Lombok nih, ayam Taliwang. Gimana ya? Ini karena lapar atau apa ya? Kalau dari bentukannya menarik sekali. Sharing lah ya. Terong bakarnya agak beda. Tapi enak, baunya tadi tuh kayak mau Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita lanjut lagi jalan. Tadi setelah singgah makan di Ayam Taliwang, ini kita lanjut perjalanan ke hotel tempat kita nginap malam ini di daerah Praia, namanya Hotel Ilira. Ya, tadi alhamdulillah ayamnya juga enak menurut kita, recommended lah kalau misalkan nyari ayam taliwang di sekitar Pelabuhan Lembar. Harganya berapa tadi yang? Oh, satu potong 35.000 ya, standar lah. Pelecing 10 ribuan, terong goreng juga 10 ribuan. Ya, terong bakar 10 ribu ya, oke lah. Untuk di jalan lintas ya, karena kan ini kan jalur ini ya, jalur lintas Mataram Lembar. Oh, ini kita sepanjang jalan udah berapa kali ngeliat masjid-masjid gede ya di sini. Luar biasa, nggak sulit nyari masjid di sini. Sepinggir jalan tinggal pilih mau masjid yang seperti apa. Pertanda bagus juga tuh buat yang motoran ke sini kalau pengen ke kamar mandi, pengen numpang toilet. Selain ada SPBU, ada Indomaret atau Alfamart, ada masjid juga yang bisa dijadikan opsi. Jalanannya juga so far sih bagus. Masjid tuh kayaknya masjid atau gereja, tapi ya ini karena masih di daerah jalan lintas ke pelabuhan, jadi banyak truk ya sepertinya di jalan. Ini kita sudah dekat dengan hotelnya, Ilira Light. Wow, gelap jalannya ya, ditambah lagi lampu depan kita kehalang sama barang. Parkirnya di sini. Ada yang jaga ya? Ada ini satpam. Oke, sampai. Oh, bentar ya. Selamat malam teman-teman. Jadi ini kita sudah di hotel. Tadi udah beres-beres, mandi, istirahat segar. Malam ini kita nginep di Ilira Light Lombok, daerah Penunjak ya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah kamarnya nyaman. Yang penting kita bisa ngurusin badan, mandi, bersih-bersih lah ya. Nah, besok itu rencananya kita mau ngambil respect. Jadi jadwal ngambil respect itu jam 3 sampai jam 6 sore di Blue Gate Mandalika. Setelah itu kita baru check-in ke hotel berikutnya besok di daerah nama homestay hotelnya itu Triton Homestay, lupa daerah mana, pokoknya dekat sirkuit Mandalika, supaya di minggu paginya itu gampang untuk menuju ke sirkuit Mandalikanya untuk race. Kemudian mungkin besok sambil ke arah sirkuit Mandalika kita mau lihat atau mampir ke Desa Ende mungkin, kemudian Desa Sasa yang sejalan aja ya besok. Oke, untuk hari ini sekian dulu videonya, kita mau istirahat dulu, lanjut besok. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.